Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SF Solution. Ketemu lagi bersama saya Syahrul Firdaus. Saya Direktur Eksekutif dari Astindo. Astindo adalah Asosiasi Travel Agent Indonesia. Saya juga pernah menjadi pengurus di Asita lebih dari 15 tahun. Kemudian saya telah berkarya di industri penerbangan dan travel agent lebih dari 40 tahun. Oke, video-video saya sebelumnya itu menjelaskan mengenai sertifikat kompetensi pekerja pariwisata dan travel agent. Dan kali ini saya akan membahas mengenai strategi travel agent menghadapi pandemik COVID-19. Para ahli di bidangnya telah mengatakan bahwa COVID-19 itu tidak akan punah dari bumi ini. Jadi akan ada terus. Nah, sekarang bagaimana yang kita mesti lakukan? Nah, dia bilang masih perlu kira-kira 1-2 tahun untuk merebahnya, wabahnya berkurang, ya. Wabahnya berhilang itu kira-kira perlu 1-2 tahun. Nah, ada 2 juta orang yang berkarya di industri travel agent ini di Indonesia. Ada kira-kira 8.000 travel agent yang mempunyai legalitas yang resmi. Dan ada ratusan ribu travel agent, bahkan mungkin hingga 1 juta travel agent yang tidak resmi, yang tidak mempunyai legalitas, termasuk yang individual travel agent. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, masihkah mereka akan bertahan setelah pandemik ini? Kita lihat ya. Kondisi dampak dari pandemik 19, ya, aktivitas travel agent itu mulai mengurangi karyawan di awalnya, kemudian setelah itu work from home, ya. Setelah work from home juga ada sebagian yang tidak beroperasi untuk sementara. Jadi perusahaannya dibekukan sementara, tapi ada juga akhirnya tutup sama sekali. Ya. Nah, mereka yang bertahan tentunya travel agent besar, menengah, yang kecil pun bertahan, banyak yang bertahan, tetapi yang bukan single business. Ya. Mereka punya bisnis yang lain barangkali ya. Nah, banyak juga di antara agent-agent yang kecil ini terpaksa mereka mesti alih bidang, ya, alih bidang usaha, khususnya yang perorangan ya. Oke, dampak dari PSBB terhadap business travel agent, industri penerbangan dan travel agent. Pertama, penerbangan domestik itu yang LCC itu tidak beroperasi, berhenti. Ya. Kemudian hotel-hotel banyak yang tutup, ribuan hotel yang tutup di Indonesia. Restoran juga tidak menerima tamu lagi. Ya. Kemudian objek-objek wisata ditutup, taman hiburan ditutup. Ya. Tidak ada lagi turis masuk, jadi travel agent tidak menangani turis lagi, dan travel agent pun tidak ada aktivitas lagi. Nah, kita sekarang belakangan mendengar new normal. Apa itu new normal? New normal adalah perilaku pasca pandemik COVID-19, yaitu kehidupan dengan kehidupan baru atau new normal, yaitu dengan suatu protokol yang tidak sebelumnya tidak pernah dilaksanakan. Misalkan kita menggunakan masker, kita harus selalu cuci tangan, kita physical distancing, kita social distancing, ya, itu diantaranya. Ya. Nah, pada pasca COVID nanti, pada pasca pandemik nanti, perjalanan sudah pasti akan menurun. Perjalanan wisata atau perjalanan apapun sudah pasti awalnya akan menurun. Tentunya kenapa menurunnya? Karena protokol tadi banyak batasan-batasan. Ya. Nah, untuk itu Astindo melakukan survei. Astindo melakukan survei kepada para wisatawan domestik atau kepada mereka yang biasa mengadakan perjalanan, khususnya adalah para klien atau pelanggan dari travel agent. Ya. Nah, survei yang dilakukan Astindo yang pertama dipertanyakan kepada mereka, apabila wabah COVID ini mereda, ya, dan kita dibolehkan melakukan perjalanan, apa yang akan Anda lakukan? 14,4% akan langsung melakukan perjalanan. 14,4% dari responden mengatakan begitu, langsung mengadakan perjalanan. 47,3% dia akan menunggu 1-2 bulan. Ya. Dan sisanya adalah menunggu 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, dari mereka yang mengadakan perjalanan ini, 57,6% menentukan adalah dia akan jalan-jalannya di dalam negeri, domestik. Ya. Selebihnya dia tetap ke luar negeri, tapi juga terbagi-bagi, ya, mayoritas adalah ASEAN. Nah, dari responden ini yang mau jalan-jalan, dia mengatakan jalan-jalannya untuk apa? 75,7% untuk liburan. Hanya 11% yang karena pekerjaan mengadakan perjalanannya.
Nah, ini bagi travel agent di Indonesia, teman-teman travel agent ya. Ini ada satu berita baik ya. Ternyata dari survei tersebut 89,8% mengatakan bahwa travel agent itu masih penting buat mereka. Hanya 10,2% yang menyatakan travel agent tidak penting untuk mengurus perjalanan mereka di masa datang. Nah, beberapa hari belakangan ini Presiden kita Jokowi bolak-balik menjelaskan, bersiap-siaplah sektor pariwisata, cuma dia bilang jangan terburu-buru. Tujuannya apa? Supaya lakukanlah persiapan dengan profesional mungkin. Ikutilah protokol. Dengan kata lain, Presiden kita sudah memberikan sinyal bahwa pariwisatalah yang akan bangkit duluan. Nah, bersiap-siaplah Anda, termasuk travel agent ya. Dan ini juga telah dibuktikan dengan pengalaman-pengalaman. Mungkin yang dulu bukan wabah penyakit, tapi seperti peperangan di Vietnam yang peperangan berkepanjangan. Begitu selesai peperangan, yang bangkit pertamanya adalah pariwisata. Begitu juga di Kamboja, di Filipina waktu rezim Marcos jatuh ya. Oke. Nah, kita harus melakukan antisipasi. Coba kita lihat, berwisata atau mengadakan perjalanan untuk masyarakat Indonesia itu merupakan satu kebutuhan. Ya. Kemudian wisata domestik ini akan mendinamiskan duluan. Makanya tadi Presiden bolak-balik mengatakan bahwa menyiapkan pariwisata. Nah, Indonesia kalau melihat pengalaman-pengalaman terdahulu tahun lalu aja 2019, wisatawan domestik, pergerakan wisatawan domestik itu kira-kira 260 juta. 12 kali lipat dari wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Jadi memang kita berwisata di domestik itu sangat memungkinkan sekali, sangat luas sekali. Begitu juga Amerika. Amerika juga wisatawan domestik yang lebih banyak. Nah, Jepang katanya dalam masa pandemik ini dia menyiapkan subsidi buat pariwisatanya. Ternyata yang disubsidi adalah pariwisata domestik. Mudah-mudahan di Indonesia juga begitu ya. Nah, begitu nanti dibuka, boleh orang mengadakan perjalanan wisata yang 14,4% tadi, itulah yang akan menggerakkan. Nah, itulah yang mungkin masyarakat kita tuh tergolong nekat. Yang 14,4% itu begitu beraninya. Lihat waktu di pertengahan bulan Mei yang lalu, ketika penerbangan domestik dioperasikan penuh cengkareng. Mereka tuh bukan orang-orang tidak terpelajar, mereka orang terpelajar dari strata sosial menengah ke atas. Tapi mereka lupakan social distancing, mereka lupakan itu physical distancing, walaupun dalam keadaan wabah ya. Nah, itulah yang ada masyarakat Indonesia. Dari yang pemula 14,4% itu tentunya akan menular ke yang lain. Bangsa kita itu atau masyarakat kita itu adalah masyarakat yang latah. Coba perhatikan, begitu ada yang viral sesuatu, semua ngikutin. Begitu ada TikTok, semua ikutin TikTok ya. Lalu sekarang begitu ada touch up, semua touch up. Nah, ini juga sama. Begitu ada orang yang jalan-jalan, yang 14,4% itu sudah melakukan jalan-jalan, yang 47,3% tadi yang menunggu 1 sampai 2 bulan, dia kayaknya nggak akan nunggu 1 sampai 2 bulan, dia langsung akan jalan. Ya. Nah, antisipasinya apa? Persiapkanlah para travel agent, khususnya yang di daerah, persiapkanlah paket wisata domestik Anda sebaik mungkin. Ya. Kemudian Astindo melalui Astindo Hub, suatu platform yang disiapkan untuk membantu para travel agent di seluruh Indonesia, khusus yang di daerah, itu untuk memasok atau Anda memberikan paket-paket wisata Anda, land arrangement Anda. Ini adalah satu platform B2B yang nanti paket wisata Anda, land arrangement Anda itu akan dijual oleh travel agent dari seluruh Indonesia, dari provinsi lainnya. Nah, jadi silahkan, bukan hanya dari Jakarta, tapi dari provinsi lainnya pun ikut membantu menjualkan. Dan ini fasilitasnya gratis untuk para travel agent yang memberikan paket domestiknya. Ini platform B2B. Nah, tips menghadapi pandemik COVID-19 buat travel agent. Yang pertama, tetap maintain hubungan Anda dengan klien dan supplier Anda, supaya klien Anda juga tetap loyal, tetap ingat Anda. Nanti ketika sudah wabahnya sudah mereda, dia mau jalan-jalan lagi, dia akan cari Anda. Suppliernya juga tetap sama, bisa memberikan keunggulan tertentu buat Anda. Nah, yang kedua, buatlah action plan menghadapi pasca pandemik COVID-19. Apa action plan-nya? Nah, kira-kira Anda mesti membuat apa? Perencanaan pembuatan produk, rencana marketingnya, rencana strateginya. Nah, itu siapkan. Jangan nunggu nanti. Yang menurut Pak Jokowi bilang, persiapkan dengan baik, dengan profesional ya.
Yang ketiga, siapkan paket-paket domestik yang menarik, atraktif, tapi sesuai dengan new normal. Ya. Yang keempat, perhatikan protokol new normal. Karena apa? Mereka yang mengikuti protokol new normal ini yang akan digemari. Maksudnya paket-paketnya akan digemari oleh wisatawan. Ya. Yang kelima, jangan berhenti berdoa ya agar wabah COVID-19 ini segera berlalu. Oke. Mungkin ini adalah sesi saya kali ini yang saya jelaskan, dan video saya berikutnya saya akan tetap mengangkat mengenai travel agent, tapi khususnya travel agent online, karena Jack Ma, Alibaba sudah mengatakan bahwa tahun 2030 business commerce akan dikuasai 80% itu bisnis yang terjadi dikuasai 80%-nya oleh e-commerce. Nah, jadi Anda bersiap-siaplah ke sana ya. Dan jangan lupa subscribe Yahoo saya ya, dan saya ingatkan lagi, selama masih ada kehidupan di bumi ini, pariwisata tidak akan pernah punah ya.